Om Swastiastu, saya Ikomang Adewirawan akan menjelaskan materi mengenai yantra, mantra, dan tantra dalam pembelajaran agama Hindu. Jadi, materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Pengertian yantra, mantra, dan tantra, 3. Fungsi dan manfaat yantra, mantra, dan tantra, 4. Bentuk-bentuk yantra, mantra, dan tantra, dan yang kelima, cara mempraktikkan yantra, mantra, dan tantra. Dalam melaksanakan pemujaan kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu memiliki kebebasan untuk mewujudkan rasa bakti sesuai dengan keyakinan dan keikhlasan hati. Bentuk bakti tersebut dapat diekspresikan melalui berbagai cara, antara lain menggunakan mantra, tantra, yatra, yatnya, maupun yoga. Secara esensial, mantra, tantra, dan yantra merupakan 3 pendekatan utama yang digunakan umat Hindu untuk memohon, menyalurkan, serta memanfaatkan kekuatan suci Tuhan dalam menjalankan kewajiban hidup di dunia. Ketiganya memiliki peran penting sebagai jalan spiritual selaras dengan ajaran Bhagavad Gita tentang jalan tindakan atau karma marga, jalan pengetahuan atau jnana marga, dan jalan pelepasan atau sannyasa marga. Melalui ketiga pendekatan ini, umat Hindu diarahkan untuk tidak hanya menjalankan kewajiban spiritual, tetapi juga menggunakannya secara bijaksana untuk tujuan yang konstruktif demi kesejahteraan diri, sesama, dan alam semesta. Pengertian yantra, mantra, dan tantra. Yantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti alat atau instrumen. Dalam tradisi Hindu, yantra dipahami sebagai diagram geometri suci yang digunakan sebagai sarana konsentrasi, meditasi, serta pemujaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap bentuk geometris dalam yantra, seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan bunga teratai, memiliki makna simbolis yang mempresentasikan keteraturan kosmik dan energi ilahi. Penggunaan yantra biasanya dipadukan dengan mantra dan tantra, sehingga membentuk kesatuan dalam praktik spiritual. Sri Yantra adalah contoh yantra yang paling terkenal, melambangkan keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam semesta. Selain digunakan dalam meditasi, yantra juga diyakini memiliki fungsi perlindungan serta mampu menjaga keseimbangan energi baik di tempat suci maupun di lingkungan rumah tangga. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata man, yaitu pikiran, dan tra, yaitu alat atau sarana, sehingga dapat dimaknai sebagai sarana pengendali pikiran. Dalam ajaran Hindu, mantra adalah susunan kata-kata suci yang diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Setiap bunyi, getaran, dan intonasi dalam mantra bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga energi yang mampu memurnikan pikiran serta membangkitkan kesadaran rohani. Mantra umumnya digunakan dalam berbagai bentuk pemujaan, meditasi, maupun upacara keagamaan. Contoh yang paling dikenal adalah Gayatri Mantra yang dianggap sebagai doa universal
yang memperoleh pencerahan. Melalui pengucapan mantra dengan penuh kesungguhan, umat Hindu diarahkan untuk mencapai ketenangan batin, kejernihan pikiran, serta kedekatan dengan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Tantra berasal dari kata Sanskerta yang berarti menyusun atau memperluas. Dalam ajaran Hindu, Tantra dipahami sebagai jalan spiritual yang menekankan kesatuan manusia dengan kekuatan kosmik, terutama melalui pemujaan terhadap aspek ilahi berupa sakti, yaitu energi atau kekuatan menopang alam semesta. Dalam praktiknya, yantra melibatkan penggunaan mantra, yantra, meditasi, dan ritual tertentu untuk membangkitkan potensi batin serta meningkatkan kesadaran spiritual. Praktik Tantra diyakini mampu membangkitkan kundalini, energi spiritual yang tersembunyi dalam diri manusia, sehingga membawa penyembah menuju pencerahan dan persatuan dengan Tuhan. Ajaran ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga filosofis karena menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, Tantra menjadi jalan untuk mencapai keseimbangan, kebijaksanaan, serta kebebasan sejati dalam kehidupan. Fungsi dan manfaat yantra, mantra, dan tantra. Fungsi dan manfaat yantra. Yantra berasal dari kata Sanskerta yang berarti alat atau instrumen. Dalam ajaran Hindu, yantra dipahami sebagai diagram suci atau media simbolis yang digunakan dalam pemujaan, meditasi, dan konsentrasi rohani. Setiap bentuk geometris yang terdapat dalam yantra memiliki makna simbolis. Segitiga melambangkan energi maskulin dan feminin, lingkaran menggambarkan keabadian, dan bunga teratai melambangkan kesucian serta pencerahan. Melalui simbol-simbol tersebut, yantra diyakini dapat memancarkan energi spiritual yang menyelaraskan jiwa manusia dengan alam semesta. Dalam penggunaannya, yantra biasanya dipadukan dengan mantra dan tantra sehingga membentuk satu kesatuan dalam ritual keagamaan. Sri Yantra adalah salah satu yantra paling terkenal yang melambangkan keharmonisan kosmik. Selain berfungsi sebagai sarana meditasi, yantra juga digunakan dalam bentuk benda kecil seperti kalung atau cincin yang dipercaya mampu memberikan perlindungan spiritual dan menyeimbangkan energi pemakainya. Fungsi dan manfaat mantra. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti instrumen pikiran atau ucapan suci. Dalam ajaran Hindu, mantra dipahami sebagai rangkaian kata, bunyi, atau kalimat sakral yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan vibrasi energi tertentu. Melalui pengulangan mantra dalam meditasi atau ritual, pikiran menjadi lebih fokus, tenang, serta terbuka untuk menerima energi ilahi. Mantra tidak hanya dianggap doa, tetapi juga sebagai getaran kosmik yang mampu mempengaruhi kesadaran manusia. Dalam praktiknya, mantra sering diucapkan bersamaan dengan pemujaan, meditasi, maupun penggunaan yantra dan tantra. Mantra Om merupakan salah satu yang paling universal, melambangkan sumber energi kosmik dan awal dari segala ciptaan. Selain untuk tujuan spiritual, pengucapan mantra juga dipercaya
mampu memberikan ketenangan batin, kejernihan pikiran, serta perlindungan dari energi negatif. Fungsi dan manfaat Tantra. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas atau menyusun. Dalam tradisi Hindu, Tantra dipahami sebagai salah satu bentuk jalan spiritual yang terhubung erat dengan pemujaan terhadap sakti, yaitu energi ilahi yang menopang seluruh alam semesta. Ajaran ini tidak hanya memusatkan perhatian pada doa semata, tetapi juga melibatkan penggunaan mantra, yantra, yoga, dan berbagai ritual keagamaan yang diyakini mampu membangkitkan kekuatan kosmik serta energi batin manusia. Praktik Tantra dipercaya dapat membangkitkan Kundalini, seperti energi spiritual yang tersembunyi di dalam diri manusia, sehingga membantu penyembah untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi serta persatuan dengan Tuhan. Selain itu, Tantra mengandung unsur filsafat, ritual, dan simbolisme yang dalam, serta menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam ibadah. Dengan demikian, yantra bukan hanya sebuah praktik keagamaan, melainkan juga sebuah sistem pemahaman yang memandang seluruh aspek kehidupan seperti bagian dari kekuatan ilahi. Bentuk-bentuk yantra, mantra, dan tantra. Yang pertama, yantra. Yantra adalah media simbolis berbentuk geometris yang digunakan dalam meditasi, pemujaan, maupun konsentrasi rohani. Setiap garis, titik, lingkaran, dan segitiga yang terdapat dalam yantra memiliki makna simbolis tertentu yang menggambarkan kesatuan antara manusia dengan kosmos. Dalam tradisi Hindu, terdapat berbagai bentuk yantra yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Yang kedua, mantra. Mantra merupakan bahasa suci yang dipercaya berasal dari bahasa pertama, yaitu Sanskerta, dan dianggap sebagai bentuk pikiran yang memiliki kekuatan gaib. Setiap aksara dalam mantra memiliki getaran tersendiri yang tidak bisa sepenuhnya diterjemahkan ke bahasa lain. Mantra juga harus dilafalkan sesuai dengan ritme atau suara dan bunyi atau warna agar menghasilkan pengaruh yang diinginkan. Dalam penggunaannya, mantra dibedakan menjadi beberapa bentuk dan tujuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, Tantra. Tantra dalam ajaran Hindu memiliki berbagai macam bentuk yang masing-masing mempunyai tujuan berbeda. Tantra tidak hanya dipahami sebagai sebuah ritual, tetapi juga sebagai jalan spiritual yang menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi melalui kombinasi mantra, upacara, serta pemujaan secara total. Dalam perkembangannya, Tantra dibedakan menjadi beberapa jenis yang digunakan sesuai dengan kebutuhan rohani maupun sosial. Bentuk-bentuk dan pembagian yantra. 1. Bhuprishta yantra, yaitu berbentuk datar menyerupai peta bumi, melambangkan kestabilan dan keseimbangan hidup. Yantra ini sering dijadikan dasar meditasi karena diyakini mampu menenangkan pikiran dan menata energi batin manusia. 2. Meru Prishta yantra, yaitu berbentuk piramida bertingkat yang menggambarkan gunung suci Meru, pusat kosmos, dan tempat para dewa bersemayam. Penggunaan yantra ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran rohani serta mendekatkan manusia dengan kekuatan ilahi.
Ketiga, Patala Pantra. Memiliki bentuk berlapis yang melambangkan dunia bawah atau lapisan kosmik di bawah bumi. Ia digunakan dalam ritual perlindungan sebagai simbol penolak energi negatif serta penjaga keseimbangan antara dunia atas dan bawah. 4. Meru Prasastar Yantra, yaitu berbentuk bintang atau susunan segi banyak yang menggambarkan keteraturan alam semesta. Yantra ini mengajarkan keharmonisan kosmik serta pentingnya keselarasan manusia dengan tatanan semesta. Yang kelima, Ruram Prista Yantra. Bentuknya menyerupai pelana, menjadi lambang kekuatan, keteguhan, dan perlindungan spiritual. Ia sering dipakai dalam meditasi maupun ritual tertentu untuk memperkokoh keyakinan dan menjaga kestabilan jiwa. Bentuk-bentuk dan pembagian mantra. 1. Mantra, yaitu merupakan susunan kata suci dari aksara Sanskerta yang dilafalkan dengan ritme atau suara dan bunyi atau warna tertentu. Mantra dipercaya memiliki getaran spiritual yang mampu menghubungkan pemuja dengan kekuatan ilahi. 2. Stotra, berisi doa atau himne pujaan kepada para dewata. Stotra biasanya dibacakan dengan penuh penghayatan untuk menumbuhkan rasa bakti serta memperkuat hubungan rohani dengan Tuhan. 3. Kawaca Mantra adalah mantra perlindungan yang berfungsi sebagai tameng rohani bagi pemakainya. Kawaca Mantra diyakini mampu menangkal energi negatif dan menjaga keseimbangan spiritual seseorang. Bentuk-bentuk dan pembagian Tantra. 1. Tantra putih digunakan untuk tujuan suci seperti pemujaan dan penyucian diri. Tantra ini berfokus pada kedamaian, pencerahan batin, serta mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. 2. Tantra merah berkaitan dengan energi semangat dan keberanian. Tantra ini biasanya digunakan untuk menumbuhkan wibawa, kekuatan, serta perlindungan diri dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, Tantra hitam bersifat rahasia dan sering dikaitkan dengan pengendalian kekuatan supranatural. Tantra ini membutuhkan penguasaan spiritual mendalam dan konsentrasi tinggi serta digunakan dalam tujuan tertentu. Cara mempraktikkan yantra, mantra, dan tantra. Mempraktikkan yantra. 1. Membuat atau menggunakan yantra, yaitu yantra bisa digambarkan di kertas, diukir pada logam, atau diukir di batu. Bentuknya seperti lingkaran, segitiga, lotus atau Sri Cakra. Kedua, penempatan dan pemurnian, yaitu tempatkan yantra di ruang khusus, bersihkan dengan air suci, lalu hiasi dengan bunga atau lampu minyak. Ketiga, meditasi visual, yaitu duduk di depan yantra, pandangi titik pusatnya atau bindu dengan konsentrasi penuh, lalu bayangkan cahaya keluar dari yantra masuk ke tubuh. Keempat, penggunaan harian, yaitu yantra tertentu bisa dipakai untuk tujuan khusus, misalnya Sri Yantra, kemakmuran dan keberuntungan. Ganapati Yantra, pelindungan dari hambatan. Mukti Yantra, pembebasan spiritual. Tujuan membantu fokus, menenangkan pikiran, dan menarik energi positif. Mempraktikkan mantra. 1. Pemilihan mantra sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya mantra untuk kedamaian, yaitu Santi Mantra, perlindungan
Gayatri Mantra atau keberanian. 2. Pengulangan atau japa, yaitu mengucapkan mantra dengan suara keras, lirih, atau dalam hati. Gunakan mala atau tasbih 108 butir agar konsisten. 3. Waktu dan tempat. Praktik biasanya dilakukan saat fajar atau Brahma Muhurta atau sebelum tidur di tempat tenang. Lalu ada jenis praktik, yaitu 1. Stotra, doa pujian untuk dewa tertentu. 2. Kawaca mantra, doa perlindungan agar terhindar dari bahaya. Mantra utama untuk penyucian diri dan pencerahan. Lalu ada tujuan, yaitu membersihkan pikiran, menghubungkan diri dengan Tuhan, serta menguatkan mental dan spiritual. Mempraktikkan Tantra. Pemahaman awal, Tantra bukan hanya ritual, melainkan juga cara hidup. Praktisi perlu memahami ajaran melalui bimbingan guru, yaitu acarya atau guru spiritual. Ritual pemujaan melakukan persembahyangan berupa bunga, dupa, air suci, dan makanan kepada dewa atau simbol kekuatan ilahi. Kemudian ada meditasi energi Kundalini, yaitu duduk tenang, atur nafas, lalu bayangkan energi dari dasar tulang belakang atau Kundalini naik ke atas menuju cakra mahkota, yaitu ada pengendalian pikiran dan tindakan mengendalikan hawa nafsu, menjaga pikiran tetap murni, dan hidup disiplin agar energi Tantra tidak menyimpang. Selanjutnya yang terakhir ada tujuan, yaitu mencapai pembebasan spiritual atau moksa, kesadaran kosmik dan keseimbangan diri. Baik, demikian penjelasan saya mengenai yantra, mantra, dan tantra dalam ajaran agama Hindu. Terima kasih kepada yang telah mendengarkan dan menonton video saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.